Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Adi Putra dengan NIM 23308111051. Program Studi Administrasi Bisnis semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan strategi dalam mencapai tujuan negara. Politik dan strategi dalam mencapai tujuan negara merupakan dua konsep penting yang saling berkaitan dalam pengelolaan pemerintahan. Politik mengacu pada proses pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu negara. Sedangkan strategi adalah rencana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, politik, pengambilan keputusan. Politik mengakibatkan pengambilan keputusan menentukan arah negara. Keputusan ini bisa dalam bentuk kebijakan publik, undang-undang, atau peraturan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekuasaan. Dalam politik, distribusi kekuasaan adalah bagaimana kekuasaan dibagi di antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Interaksi dan konflik. Politik juga melibatkan interaksi dan negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Konflik politik seringkali muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan pandangan. Yang kedua, strategi. Strategi perencanaan. Strategi melibatkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai tujuan negara. Ini bisa berupa rencana pembangunan nasional, kebijakan ekonomi, atau strategi keamanan nasional. Implementasi. Strategi juga mencakup implementasi dari rencana yang telah dibuat. Ini termasuk alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan pengawasan serta evaluasi. Adaptasi. Strategi harus adaptif terhadap perubahan kondisi baik domestik maupun internasional. Pemerintah perlu menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi tantangan baru atau memanfaatkan peluang yang muncul. Yang ketiga, tujuan negara. Kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan utama dari suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Keamanan dan stabilitas negara juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas, baik secara internal maupun eksternal, untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah. Kedaulatan dan pengaruh internasional. Negara merupakan menjaga dan memperkuat kedaulatan serta pengaruhnya di kancah internasional melalui diplomasi, kerjasama, dan aliansi strategis. Secara keseluruhan, politik dan strategi saling melengkapi dalam mencapai tujuan negara. Politik menyediakan kerangka kerja di mana strategi dirumuskan dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai tema politik dan strategi mencapai tujuan negara. Visi dan misi negara. Yang pertama, visi. Visi negara adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai. Ini biasanya mencakup aspirasi besar seperti kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keadilan. Contohnya, visi bisa berupa menjadi negara dengan ekonomi terbesar di kawasan atau negara kualitas hidup terbaik. Yang kedua, misi. Misi adalah serangkaian langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan visi. Misalnya, jika visinya adalah meningkatkan kualitas hidup, maka misinya bisa mencakup reformasi pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, perencanaan strategis. Analisis situasi. Memahami kondisi saat ini melalui analisis SWOT. SWOT adalah strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penetapan tujuan. Menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. SMART.
strategi dan taktik. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan merinci taktik spesifik untuk implementasi seperti kebijakan fiskal, reformasi peraturan, dan inisiatif sosial. Kebijakan publik, formulasi kebijakan melibatkan pengumpulan data, analisis, dan konsumsi dan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Implementasi kebijakan, menerapkan kebijakan dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta, serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien. Evaluasi dan penyesuaian, mengukur hasil dari kebijakan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Stabilitas politik, pengelolaan konflik, mengidentifikasi dan menangani konflik yang mungkin muncul di dalam negara, baik antar kelompok masyarakat maupun antar pemerintah dan masyarakat. Penguatan institusi, memastikan institusi politik, hukum, dan administrasi berfungsi dengan baik dan berintegritas serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law. Yang kelima, partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat melibatkan warga dalam proses pembuatan keputusan melalui konsultasi publik, survei, dan forum diskusi untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas, menyediakan akses informasi yang jelas kepada publik dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Yang keenam, koordinasi antar sektor. Kolaborasi lembaga meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Integrasi program, mengintegrasikan program-program lintas sektor untuk mencapai hasil yang lebih holistik seperti program kesehatan yang juga melibatkan sektor pendidikan dan ekonomi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Sistem monitoring, mengembangkan sistem pemantauan untuk melacak kemajuan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan. Ini termasuk pengumpulan data, pelaporan berkala, dan penggunaan indikator kinerja. Evaluasi kinerja, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil dan dampak kebijakan untuk menilai apakah tujuan telah tercapai dan untuk menentukan area perbaikan. Yang kedelapan, hubungan internasional. Diplomasi dan kerjasama, menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama internasional untuk memperluas peluang ekonomi, keamanan, dan teknologi. Ini termasuk perjanjian perdagangan, aliansi strategis, dan bantuan luar negeri. Penyesuaian terhadap dinamika global, menyesuaikan strategi nasional dengan perubahan kondisi global seperti perubahan dalam perekonomian dunia, geopolitik, dan perubahan iklim. Strategi yang efektif untuk mencapai tujuan negara memerlukan pendekatan yang holistik, terencana dengan baik, dan fleksibel terhadap perubahan. Penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses ini dan memastikan bahwa semua langkah diambil secara konsisten dengan visi dan misi negara. Politik adalah proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Ini melibatkan yang pertama, pengambilan keputusan, menentukan kebijakan, hukum, dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan kekuasaan, mengatur dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, merancang dan menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau memajukan kepentingan umum. Keterlibatan publik, melibatkan masyarakat dalam proses politik melalui pemilihan, partisipasi, dan konsultasi untuk memastikan representasi dan akuntabilitas. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi,
memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan efektivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Politik mencakup berbagai sistem dan struktur termasuk demokrasi, monarki, dan otoritasme, serta beragam ideologi dan praktik yang memengaruhi cara negara dikelola dan masyarakat diatur. Politik mencakup berbagai sistem dan struktur termasuk demokrasi, monarki, dan otoritarisme, serta beragam ideologi dan praktik yang mempengaruhi cara negara dikelola dan masyarakat diatur. Politik hukum pada dasarnya merupakan strategi proses pembentukan serta pelaksanaan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa 14 dari berbagai definisi politik hukum dapatlah dibuat rumusan sederhana, bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Pijakan utama politik hukum adalah nasional. Pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pemerintah biasanya memerlukan perencanaan dan koordinasi kebijakan yang matang. Untuk mencapai kepentingan nasional, berikut beberapa aspek utama kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. Hubungan perundingan perdagangan dan kerjasama internasional. Melalui yang pertama, hubungan diplomatik untuk mendukung stabilitas perekonomian dan pertumbuhan. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Strategi ekonomi seperti perencanaan, keuangan, kebijakan moneter, dan reformasi struktur sangatlah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, keamanan nasional. Menjamin keamanan nasional dengan memperkuat militer, intelijen, dan kebijakan pertahanan yang kuat. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Berinvestasi pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, memperkuat supremasi hukum dan keadilan. Menciptakan sistem hukum yang kuat dan adil untuk menjamin stabilitas politik dan sosial. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja terampil untuk berdaya saing global. Yang ketujuh, perkembangan dan inovasi teknologi. Mendorong penelitian dan pengembangan serta adaptasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan sosial. Penerapan kebijakan sosial yang komprehensif untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pedoman yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ke-10, kerja sama internasional. Menjaga hubungan baik dengan negara lain dan berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, negara dapat mencapai tujuannya dan dengan cara efisiensi dan efektif. Pengertian strategi mencapai tujuan. Strategi adalah rencana atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks negara atau pemerintahan, strategi untuk mencapai negara mencakup langkah-langkah yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi negara. Elemen utama dari strategi ini meliputi yang pertama, penetapan tujuan. Menetapkan apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, misalnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keamanan nasional. Yang kedua, perencanaan.
Mengembangkan rencana yang rinci tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut, termasuk sumber daya yang diperlukan dan langkah-langkah yang harus diambil. Yang ketiga, implementasi, melaksanakan rencana melalui kebijakan, program, dan inisiatif konkret. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi, memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil untuk memastikan bahwa strategi efektif dan menyesuaikan langkah-langkah jika diperlukan. Secara umum, politik menyediakan kerangka kerja dan mekanisme untuk mengelola masyarakat, sementara strategi adalah rencana operasional yang digunakan untuk mencapai tujuan spesifik dalam konteks politik dan pemerintahan. Dalam kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pemerintah, banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah dan para pemimpin pemerintahan dalam rangka mencapai visi nasional. Beberapa topik utama pada bagian ini adalah: yang pertama, kebijakan negeri. Ini mencakup tindakan pemerintahan untuk mengelola sumber daya, membangun kehidupan sosial, memajukan kehidupan ekonomi, dan menjaga supremasi hukum. Strategi-strategi ini mencakup banyak reformasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang kedua, kebijakan luar negeri. Untuk mencapai tujuan internasional, negara seringkali mengembangkan strategi diplomatik. Hubungan internasional dan aliansi tujuannya adalah untuk memperkuat pengaruh negara dalam komunitas internasional, untuk menjaga kepentingan nasional, dan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi luar negeri. Yang ketiga, keamanan. Negara harus memiliki strategi untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayahnya. Hal ini termasuk membangun militer yang kuat, mengembangkan teknologi pertahanan, serta informasi untuk memprediksi dan melawan ancaman internal dan eksternal. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan prioritas bagi banyak negara. Strategi untuk mencapai tujuan ini meliputi industrialisasi teknologi baru, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan keuangan yang sehat. Pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai untuk menarik investasi dan mendorong kewirausahaan. Yang kelima, keberlanjutan dan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, banyak negara yang adopsi strategi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Hal ini termasuk peralihan ke energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon. Yang keenam, pemberdayaan sosial dan politik. Mencapai tujuan pemerintah seringkali memerlukan strategi untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Hal ini dapat mencakup reformasi legislatif, perlindungan hak-hak minoritas, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketujuh, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan jangka panjang bangsa. Strategi di bidang ini mencakup reformasi kurikulum, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pemeliharaan, serta pemajuan budaya nasional. Strategi komprehensif ini harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan spesifik setiap negara seperti kondisi, sejarah, sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Pendekatan yang berhasil memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.